Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mau upload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang ternyata juga diakumulasi Bapak Roy Hong selain saham SIM. Nah, di video ini saya coba analisa satu emiten yang direvisi naik, peringkatnya udah JP Morgan, dan secara teknikal saat ini sebenarnya masih bergerak sideways cenderung downtrend. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah menarik untuk kita coba entry setelah ada revisi naik ini? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel berita dengan judul Alasan JP Morgan merevisi naik prospek saham Saratoga Investama atau SRTG. Kita baca sekilas ketika pemberitaan ini, JP Morgan barusan merevisi naik rekomendasi untuk Saratoga. Karena emiten ini dinilai berpotensi memacu pertumbuhan nilai aset bersih atau NAV dan mendapatkan keuntungan dari bisnis anak usaha di tengah moncernya kinerja penjualan emas. Tapi harga terbaru atau target harga terbaru yang lebih rendah yang sebesar 2.300 hingga Desember tahun 2006. Dari sebelumnya itu sekitar 2.500. Jadi targetnya saat itu turun ke 2.300. Dan peringkatnya dari yang sebelumnya netral menjadi overweight. Dengan target harga barunya 2.300 yang menyiratkan kenaikan 39%. Rekomendasi positif tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Yang pertama, diskon yang menarik terhadap NAV yang mendekati kisaran 60% dari 35 pada awal tahun 2025. Alkisah, JP Morgan melihat bahwa valuasi Saratoga saat ini menarik dan membuka peluang bagi investor untuk mengakumulasinya. Di sisi lain, JP Morgan mencatat harga saham Saratoga telah terkoreksi sekitar 21% dalam setahun ini hingga Rabu pekan lalu. Kami yakin bahwa level saat ini sebesar 1.655 per saham merupakan titik masuk menarik yang merupakan diskon 56% dari NAV kami sebesar 3.800. Jadi bisa kita lihat secara teknikal dulu. Secara teknikal, Saratoga saat ini sudah di angka 1.600. Dan sekarang sudah berada di bawah garis EMA 50 di 1.650. Jadi analis Saratoga mengatakan bahwa 1655 atau 1650 ini angka menarik untuk entry karena saat ini Saratoga sudah turun sangat dalam dari sekitar 3.800 itu katanya. Tapi jika kita lihat sebelumnya memang Saratoga secara teknikal sempat naik di atas garis EMA 50. Tapi mencoba untuk break garis EMA 150 beberapa kali bisa kita lihat Saratoga gagal break dan saat ini malah kembali membentuk lower low. Jadi secara teknikal saat ini Saratoga menurut saya masih beresiko untuk coba entry jika terpantau masih gagal naik di atas garis EMA 50. Jadi memang harga untuk entry menarik apabila memang Saratoga berhasil naik di atas 1.650. Dan saat ini jika kita lihat memang Saratoga masih berada di sekitar support 1.600. Tapi potensi untuk malah jebol 1.600 yang lanjut turun masih membesar jika terpantau ternyata minggu depan Saratoga mencoba naik di atas garis EMA 50 masih gagal. Dan jika kita perhatikan broker summary, asing terpantau hari Kamis masih keluar. Dalam satu minggu terakhir ini memang asing sempat masuk tapi akumulasi asing masih tidak besar. Dan di broker summary terpantau ini memang masih ada akumulasi, tapi ini hanya akumulasi kecil. Jadi untuk Saratoga, apabila teman-teman ingin coba pantau di entry, lebih oke mesti ada wait and see. Tunggu Saratoga berhasil naik kembali di atas garis EMA 50, baru coba entry untuk swing. Dengan target jangka pendek di sekitar 1730 sampai garis EMA 150. Yang saat ini sudah turun ke sekitar harga 1770. Atau apabila mau coba spekulatif buy, memang masih bisa coba tunggu di sekitar 1600 ini untuk target swing jangka pendek di garis EMA 50 sampai 1700. Tapi untuk angka entry 1600 masih lumayan beresiko. Kan cara pergerakan bisa kita lihat ini masih membentuk lower low dan cara tren jangka menengah Saratoga saat ini masih bergerak downtrend. Sekarang saya coba update lagi pergerakan dari saham Raja. Saham Raja bisa kita lihat saat ini masih mencoba untuk bertahan di sekitar support 2.300 dan di atasnya garis EMA 150 di harga 2.390. Sebenarnya ini masih belum terkonfirmasi break sebagai daerah supportnya karena shadow masih menyentuh garis EMA 150 ini. Tapi secara pergerakan saham Raja saat ini sudah mulai patah tren untuk uptrendnya. Jadi harus hati-hati apabila mencoba naik di atas garis EMA 150 masih gagal minggu depan.
Potensi malah untuk membentuk low kembali, potensi untuk break 2300 lanjut turun menurut saya masih lumayan besar. Dan jika kita perhatikan untuk raja, asing memang menarik 1 minggu ini mulai masuk. Tapi di broker summary kenaikan 3% lebih ini tidak terpantau ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk saham raja apabila teman-teman masih mau pantau, ini memang masih bisa coba dipantau. Tapi lebih oke untuk entry adalah apabila raja bisa naik kembali minimal di atas garis EMA 150. Dan apabila terpantau raja bisa naik di atas 2400, cara pergerakan baru misalnya lebih oke. Daripada kita coba spekulatif buy di sekitar 2300. Lebih oke lagi apabila memang raja bisa naik di atas 2500. Apabila berhasil naik di atas garis EMA, cara pergerakan baru ada potensi untuk mulai uptrend lagi untuk tren jangka pendek dengan target kenaikan terdekat di 2600 sampai 2650. Tapi jika terpantau bisa bertahan di atas 2400, ini masih bisa coba spekulatif buy. Daripada kita coba spekulatif buy di sekitar 2300. Karena jarak dengan garis EMA 150 lumayan dekat. Jika berhasil rebound dari 2300 tapi tertahan kembali di garis EMA 150 dan malah jebol 2300, raja akan mulai downtrend dengan target penurunan di sekitar 2100 sampai harga 2000 yang merupakan support psikologisnya. Jadi akan terkonfirmasi raja akan mulai downtrend jika terpantau atau terkonfirmasi break garis EMA 150 ini. Sekarang kita lihat saham Ratu. Ratu cara pergerakan juga hampir mirip dengan raja. Ratu saat ini juga masih mencoba untuk bertahan di support EMA 50 di 6400. Dan Ratu juga cara pergerakan 2 minggu ini sudah turun lumayan dalam. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk kenaikan Ratu juga bisa kita perhatikan di sini. Asing terpantau masih terus masuk akumulasi saham Ratu. Jadi beda dengan raja yang asing baru mulai masuk, Ratu dari sebelumnya asing terus masuk dengan jumlah lumayan besar. Tapi sama kenaikan 5% lebih ini terpantau tidak ada akumulasi. Tapi cara candle dan technical menurut saya Ratu lebih oke daripada saham raja. Secara inflow juga bisa kita lihat asing lebih banyak masuk ke saham Ratu. Jadi Ratu apabila teman-teman mau coba pantau, misalnya lebih menarik coba dipantau daripada saham raja saat ini. Dan untuk target entry Ratu tetap misalnya lebih oke adalah coba tunggu kembali di sekitar 6400 sampai 6450. Jadi untuk teman-teman yang sudah bersih dapat di sekitar garis EMA 50, itu akan lebih oke target entry-nya dengan target swing jangka pendek di 6800 sampai 7200 untuk target lebih jauhnya. Dan bisa di hold terus selama Ratu tidak turun bawah 6400 dengan target lebih jauh di sekitar 7800 sampai 8000 untuk tren jangka menengah untuk saham Ratu. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.